1 Korintus pasal 10, kita membaca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Sekali lagi 1 Korintus pasal 10, kita membaca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Saya ayat yang ke-10 dan Bapak Ibu dan sekalian ayat yang ke-11 saling berbalas-balasan sampai ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup roh mana zaman akan telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Cobaan yang kamu alami ialah cobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menakluknya. Puji nama Tuhan bagi kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema kita saat ini adalah pencobaan dan kesetiaan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pencobaan? Pencobaan adalah suatu godaan dari si jahat yang membuat kita menyimpang atau membuat kita jatuh, membuat kita meleset daripada tujuan Tuhan, meleset daripada rancangan Tuhan. Jadi pencobaan itu sifatnya menjatuhkan, ya, menjatuhkan atau menjauhkan kita daripada Tuhan. Berbeda dengan tantangan. Tokoh di dalam Alkitab seperti Abraham atau Bapak Abraham, ya, atau disebut Bapak orang beriman, dia diuji, bukan dicobai. Kalau diuji, ya, itu dari Tuhan. Ujian itu dari Tuhan. Beda dengan pencobaan. Ya, waktu itu, ya, kita sudah tahu bagaimana Abraham dia menantikan anaknya dalam waktu yang begitu lama, kemudian dianugerahkan oleh Tuhan, kemudian Tuhan bilang, persembahkan anakmu untuk aku. Persembahkan anakmu. Bagaimana sifat Abraham waktu itu? Apakah dia memberontak? Apakah dia melawan? Abraham taat. Walaupun saya pikir secara manusia, waduh, kok anak ini ya yang diambil, padahal dia yang dinanti-nantikan. Secara manusia tidak mungkin, oh puji Tuhan, senang, nggak mungkin Bapak Ibu. Pasti dia di dalam hatinya juga ada rasa sedih. Langkah demi langkah dia menuju tempat, ya, untuk dipersembahkan, anaknya untuk dipersembahkan, dan harus dia sendiri yang membunuh anaknya untuk dipersembahkan. Bagaimana perasaannya waktu itu? Dia diuji, tetapi karena dia taat, dia memiliki iman yang benar, dia mampu melewati ujian, sehingga dia disebut Bapak orang beriman. Kemudian salah satu tokoh, ya, yang pernah mengalami pencobaan. Nah, ini lain, bukan ujian, ini pencobaan dari iblis, ya. Tetapi iblisnya waktu itu dia izin dulu kepada Tuhan. Ya. Boleh, ya, boleh. Tetapi nyawanya jangan engkau sentuh, yang lain silakan. Sehingga waktu itu, ya, Ayub dia kehilangan hartanya, kehilangan anaknya. Bahkan dia mengalami penyakit yang secara manusia ini benar-benar menyakitkan dan sangat sulit untuk melewatinya. Semua tubuhnya itu membusuk seperti kusta, membusuk. Bagaimana respon Ayub waktu itu? Secara manusia juga sedih, Bapak Ibu. Kurang apa Ayub? Alkitab mengatakan bahwa dia adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi iblis mencobai dia, dan Tuhan pun tetap menyertai dia. Ketika dia
mengatakan bahwa Tuhan, aku ingin berbicara secara langsung dengan Engkau. Apa yang aku alami seperti ini, apakah aku sudah berdosa terhadap Engkau? Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Karena itu adalah suatu pergumulan yang luar biasa yang dia alami. Ketika dia menyerahkannya semuanya kepada Tuhan, ketika dia punya iman yang benar di hadapan Tuhan, dia terus berserah penuh kepada Tuhan, dia juga mampu melewatinya. Walaupun sepertinya secara manusia, wah nggak mampu nih, nggak mampu. Istrinya pun sudah menyalahkan dia, menyalahkan Tuhan. Tinggalkan Tuhan, mau ngapain? Kita sudah salib seperti ini, sudah jatuh seperti ini. Tapi Ayub memiliki iman yang luar biasa. Dia mampu melewati. Itu karena Tuhan setia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang telah kita bacakan tadi atau teks yang telah kita bacakan tadi itu adalah firman Tuhan yang memberikan peringatan kepada jemaat yang ada di Korintus waktu itu. Supaya apa? Supaya tidak seperti bangsa Israel. Ya, tidak seperti bangsa Israel waktu itu mereka melakukan penyembahan berhala, mereka melakukan percabulan, perzinahan, mereka bersungut-sungut, mereka mencobai Tuhan. Ya, seperti di ayat-ayat sebelumnya rasanya sama. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, peringatan ini sebenarnya adalah peringatan yang keras. Karena kenapa? Ya, bangsa Israel waktu itu mereka sudah mengalami suatu pembebasan, mengalami suatu keselamatan yang mereka sendiri saksikan dengan kepala mereka sendiri, dengan mata mereka sendiri. Tuhan membebaskan mereka. Seharusnya mereka menyerahkan hidup mereka memuliakan Tuhan, tetapi sebaliknya mereka dibebaskan, mereka diselamatkan, tetapi apa yang mereka lakukan setelah itu? Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka dicobai oleh keinginan mereka. Mereka menuruti keinginan mereka, sehingga Tuhan murka, Tuhan marah. Waktu itu Tuhan membinasakan mereka. Mereka dibunuh, Bapak Ibu. Mereka dibunuh, mereka dibinasakan oleh Tuhan. Jadi Paulus memberikan peringatan supaya jangan seperti mereka. Dan pada saat ini pun firman Tuhan memberikan peringatan kepada kita, jangan seperti mereka. Penyembahan berhala, perzinahan, keinginan daging, bersungut-sungut atau khawatir, jangan seperti mereka. Nah, di balik peringatan yang keras ini, ya, Rasul Paulus juga memberikan penghiburan kepada kita, memberikan penguatan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ya, di situ dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Pertama di sini tidak melampaui kekuatan kita. Kemudian di situ kalimatnya Allah setia. Sifat yang setia ini saya yakin manusia paling membutuhkan sifat setia. Baik pasangan hidup, kriterianya setia, pasti menunggu. Sahabat pasti membutuhkan sifat yang setia. Terlebih Tuhan, Bapak Ibu. Sadar bahwa Allah itu setia. Ketika kita dicobai, Allah itu ada sebenarnya bersama dengan kita. Tetapi terkadang kita yang merasa, kok Tuhan Tuhan tahu tidak sih masalah saya ini, pergumulan saya ini begitu berat. Sepertinya tidak ada jawaban dari doa saya. Sepertinya Tuhan ini jauh, tidak kelihatan ya. Disitulah iman kita seperti apa di hadapan Tuhan. Iman kita seperti apa di hadapan Tuhan. Imannya benar, tetap memandang kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan solusi. Tuhan pasti menolong kita. Ada jalan keluar selama kita percaya, selama kita berserah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Terkadang kan, menurut saya ini yang baik, menurut saya ini yang benar, menurut saya ini yang bagus, harus seperti ini, harus minggu depan saya harus mendapatkan sesuatu apa yang saya inginkan. Jangan lama-lama, ya kan? Kalau menunggu waktunya Tuhan lama, terkadang manusia seperti itu. Ketika beban begitu berat, ya, bagi orang yang tidak kenal Tuhan, Bapak Ibu, bisa bunuh diri karena begitu berat.
bisa bunuh diri. Kemarin tetangga kita kan ada seperti itu. Beban begitu berat. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang ada dalam Kristus, ingat, tidak akan pernah melampaui kekuatan itu. Allah setia bersama dengan kita. Allah membantu selama kita berseru, selama kita menyerahkannya kepada Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan membantu. Yang penting sabar. Kesabaran lagi ini yang harus dipuji lagi. Kesabaran sebagai anak Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita kembali memuliakan Tuhan, sehingga kita kembali dikuatkan oleh Tuhan karena Dia selalu setia menyertai kita dan membantu kita. Kemudian selanjutnya, ya, pesan Yesus ketika di Taman Getsemani waktu itu, ya, kepada murid-muridnya. Nah, ini suatu solusi, ya, suatu senjata juga dalam Markus 14 ayat yang 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh tetapi daging lemah. Berjaga-jaga dan berdoa. Bapak Ibu, saya secara pribadi setiap hari mengucapkan doa Bapak kami. Rasanya kalau nggak mengucapkan doa itu kayak ada sesuatu yang kurang. Bukan menghafal ya, bukan menghafal. Benar-benar mengucapkannya, meresapinya, mengungkapkannya kepada Tuhan, kalimat demi kalimat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan sampai selamanya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Terkadang Bapak Ibu, pencobaan itu datang karena keinginan manusia itu sendiri, keinginan kita sendiri. Ya, saya mau ini, saya mau itu, tapi kalau tidak terpenuhi, akhirnya mudah marah, mudah tersinggung, akhirnya berantem. Nggak karu-karuan seperti itu ya. Gampang emosi. Sangat penting. Berjaga-jaga dan berdoa artinya kita tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi pencobaan tetap teguh, ya, tetap teguh, tidak diombang-ambingkan, tidak jatuh. Ya. Sekalipun jatuh, Bapak Ibu, kita tetap mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya, kita diberikan hikmat. Tuhan, saya sudah jatuh, ampuni saya, ya, akui kesalahan kita, ampuni saya, pulihkan saya, pulihkan keadaan saya. Saya ini menyerahkan semuanya kepada Engkau. Saya yakin Bapak Ibu, hidup kita pasti dipulihkan oleh Tuhan, dibantu oleh Tuhan. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, dalam kita mengikuti Tuhan pasti ada pencobaan dan ujian. Milikilah iman yang teguh kepada Dia yang adalah juru selamat kita. Dan bila jatuh, akuilah pada Tuhan yang setia supaya dipulihkan. Tetap semangat membangun persekutuan dengan Tuhan dan menguasai diri melatihnya untuk suatu mahkota yang abadi. Ya, jadi sebenarnya kita yang mengikuti Tuhan sekarang ini sedang menuju negeri yang indah. Ya, nanti akan mendapatkan mahkota yang abadi. Jadi tetap semangat, tetap memiliki iman yang teguh, tetap percaya Dia adalah juru selamat kita, Dia adalah Allah yang setia menolong dan membantu kita. Amin. Itu firman Tuhan, mari kita berdoa.